Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Wan Leonardo Francisco Munti. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Kita akan belajar mengenai metabolisme karbohidrat. Kita semua tahu, teman-teman mengetahui karbohidrat itu adalah kandungan nutrisi yang terdapat pada nasi. Benar. Ya udah, di sini kita akan membahas bagaimana karbohidrat itu seperti nasi dapat dicerna di tubuh hingga menjadi energi bagi tubuh kita. Bukannya cuman nasi, banyak juga teman-teman seperti makanan dan minuman lainnya. Kita juga perlu belajar bahwa makanan yang kita konsumsi itu akan dirombak menjadi dalam bentuk yang lebih sederhana. Kita mesti tahu definisi dari karbohidrat itu sendiri apa. Jadi karbohidrat itu merupakan campuran dari unsur kimia yang mengandung unsur karbon atau disebut juga seperti hurufnya itu C, hidrogen atau H, oksigen atau O, di mana rumus molekul penyusun karbohidrat itu yaitu CnH2nOON. Namun definisi di atas tidak sepenuhnya benar atau tepat. Ada karbohidrat campuran yang mengandung PS atau PSN dengan ratio CHO. Contohnya deoksiribosa atau C5H10O4. Definisi modernnya seperti polisakarida, aldehide, ketone, alkohol atau asam, dan turunannya berikutnya. Klasifikasi karbohidrat yaitu sugar atau gula. Karbohidrat yang mengandung kurang dari 10 residu monosakarida atau monosakarida dan oligosakarida. Non sugar, polisakaridanya yaitu polimer dari monosakarida 10 residu monosakarida. Di alam, berat molekul 8.000 sampai 100 juta karbohidrat kompleks. Kelompok campuran karbohidrat dengan non-karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses di mana tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi, termasuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, termasuk pencernaan, penyerapan, dan penggunaan karbohidrat. Pertama, saat Anda memakan makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti, nasi, atau pasta, enzim pencernaan di usus kecil mulai memecah karbohidrat menjadi molekul lebih kecil, seperti menjadi glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Molekul-molekul ini kemudian diserap oleh usus kecil dan dibawa ke dalam aliran darah. Setelah karbohidrat diserap, mereka diangkut ke hati, di mana mereka diubah menjadi glukosa yang merupakan bentuk utama karbohidrat yang digunakan oleh sel tubuh. Glukosa kemudian diangkut ke sel-sel di seluruh tubuh melalui darah. Di dalam sel, glukosa diubah menjadi energi yang sering kita sebut dengan ATP atau adenosin trifosfat melalui proses yang glikolisis. ATP adalah bentuk energi utama yang digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi, termasuk kontraksi otot, sintesis protein, dan produksi dan pelepasan neurotransmitter. Sisa karbohidrat yang tidak digunakan oleh
sel untuk menghasilkan energi diubah menjadi asam lemak yang disimpan di dalam hati dan lemak tubuh. Ketika tubuh membutuhkan energi, asam lemak ini dapat diubah kembali menjadi glukosa dan digunakan oleh sel. Secara keseluruhan, metabolisme karbohidrat adalah proses yang kompleks dan terorganisir dan dengan baik yang memungkinkan tubuh untuk mengubah karbohidrat yang kita makan menjadi energi yang dapat kita gunakan untuk berbagai fungsi. Sekarang kita belajar tahap pembentukan ATP. Dari respirasi aerob disebut respirasi aerob karena menggunakan oksigen. Respirasi aerob dimulai dari glikolisis. Glikolisis adalah suatu proses perombakan glukosa menjadi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma. Pada hasil akhirnya, glikolisis menghasilkan energi sebanyak beberapa molekul ATP dan NADH. Meskipun glikolisis menghasilkan energi, jumlahnya masih terbatas karena terjadi dalam tahap awal dari proses respirasi aerob yang lebih besar. Glikolisis juga menghasilkan asam pirufat sebanyak 2 molekul. Asam pirufat ini kemudian dapat berfungsi sebagai bahan bakar untuk tahap selanjutnya dalam proses respirasi aerob, seperti siklus asam sitrat atau siklus yang sering kita dengar dengan siklus Krebs. Di dalam mitokondria, dekarbosilasi oksidatif. Apa yang dimaksud dengan tahap dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap dalam proses respirasi aerob di mana molekul asam pirufat dapat diubah menjadi asetil CoA dan karbon dioksida. Dekarbolisasi oksidatif terjadi di dalam mitokondria sel. Tahap dekarbolisasi oksidatif menghasilkan 0 ATP secara langsung. Namun selama tahap ini NADH juga dihasilkan yang akan membawa elektron ke tahap berikutnya dalam rantai transport elektron yang kemudian akan menghasilkan ATP. Selama dekarbolisasi oksidatif, asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis melepaskan satu gugus karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan satu molekul asetil CoA. Molekul asetil CoA ini kemudian dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs di dalam mitokondria. Siklus Krebs disebut juga sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trisiklik. Ini adalah salah satu tahap penting dalam proses respirasi aerob. Siklus Krebs menghasilkan molekul-molekul yang penting seperti NADH dan FADH2 serta sedikit jumlah ATP. Bahan siklus Krebs adalah asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis dan asam lemak. Asam pirufat dari dekarbolisasi oksidatif juga masuk ke dalam siklus ini sebagai asetil CoA. Secara langsung, siklus Krebs menghasilkan hanya satu molekul ATP untuk setiap putaran siklus per molekul glukosa. Namun, siklus ini menghasilkan banyak NADH dan FADH2 yang membawa elektron ke rantai transport elektron untuk diproduksi ATP lebih lanjut. Dalam siklus Krebs, asetil CoA atau hasil dari dekarbolisasi oksidatif asam pirufat bergabung dengan oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Kemudian
Melalui serangkaian reaksi kimia, molekul-molekul ini mengalami dekarbonisasi atau pelepasan CO2 dan reaksi redoks yang menghasilkan NADH dan FADH2. Pada akhirnya oksaloasetat diregenerasi untuk memulai siklus baru. Transport elektron. Transport elektron adalah tahap akhir di dalam proses respirasi aerob. Tahap ini terjadi di dalam membran dalam mitokondria yang memiliki struktur khusus aliran elektron. Transport elektron menghasilkan sejumlah besar ATP melalui proses yang disebut fosforilasi oksidatif. Namun jumlah pasti ATP yang dihasilkan bervariasi bergantung pada faktor-faktor seperti jenis molekul makanan yang diuraikan dan diefisiensi melalui proses kimia. Selama transport elektron, molekul-molekul NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam tahap-tahap sebelumnya dari respirasi aerob membawa elektron ke rantai transport elektron. Elektron kemudian berpindah melalui serangkaian kompleks enzim melepaskan energi dalam prosesnya. Energi yang dilepaskan selama perpindahan elektron digunakan untuk memompa proton atau ion hidrogen positif dari dalam mitokondria ke ruang antar membran. Ini menciptakan gradien elektrokimia di sepanjang membran dalam mitokondria. Terima kasih.